Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Buka, konten yang akan menemani buka puasa Anda. Dan pembicaraan kita kali ini mengenai seorang sosok yang luar biasa sekali, yang menentukan dunia hari ini. Iya. Karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena era ini diambil dari namanya. Karena namanya digunakan sebagai simbol dari era tempat kita hidup sekarang. Langsung aja ya, setiap kali lu buka Instagram gitu ya, YouTube, TikTok, ada satu hal yang selalu bekerja setiap lu mau buka media sosial. Dia milih konten buat lu, dia nentuin apa yang muncul duluan, dan dia ngerti banget apa yang bakal jadi selera lu, yang buat lu menghabiskan banyak waktu. Namanya tak lain tak bukan adalah algoritma. Dan yang jarang orang tahu, kata algoritma itu asalnya dari nama satu orang, seorang cendekiawan muslim abad ke-9 bernama Al-Khwarizmi. Dan ini cerita tentang bagaimana satu orang bisa bikin cara manusia berpikir jadi lebih sistematis. Dan gue rasa tanpa dia mungkin gak ada yang namanya coding, gak ada yang namanya AI, dan gak ada ekonomi modern seperti sekarang. Luar biasa ya. Dan ya segitu dampaknya buat kita semua gitu. Lu bayangin aja Baghdad tahun 800-an. Waktu itu Eropa lagi masuk fase yang relatif stagnan ya secara ilmiah. Tapi di Baghdad ada pusat intelektual paling maju di dunia saat itu. Namanya Bait al-Hikmah. Kalau dalam bahasa Inggris, House of Wisdom gitu. Di situ manuskrip Yunani, Persia, India diterjemahkan teman-teman. Ilmuwan itu datang dari berbagai latar belakang dan duduk bareng. Mereka diskusi, nulis, bikin teori, berdebat, dan lain sebagainya. Dan di tengah ekosistem yang luar biasa seperti itu muncullah sosok Al-Khwarizmi ini tadi. Dia seorang matematikawan, dia seorang problem solver, dan dia melakukan hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat berimpact dan berdampak bahkan sampai hari ini, yaitu bikin aturan. Dan inilah yang membuat dia sangat-sangat revolusioner. Jadi gini, dia waktu itu nulis buku paling penting yang dia tulis, judulnya panjang banget. Kalau diterjemahin kira-kira artinya buku ringkas tentang perhitungan dengan melengkapi dan menyeimbangkan. Di tahun segitu ya. Nah, dari kata aljabr di judul itu lahirlah kata algebra. Sebelum dia buat ini, orang itu biasanya ngitung udah gitu. Tapi belum ada sistem rapi buat nyelesain persamaan secara terstruktur. Nah, Al-Khwarizmi ini ngajarin satu hal yang penting. Kalau lu misalnya punya masalah, rapiin dulu bentuknya. Balance kiri dan kanan, lengkapi yang kurang, baru cari jawabannya. Contoh sederhananya teman-teman. Misalnya ada persamaan x kuadrat plus 10x sama dengan 39 gitu kan. Kalau hari ini kita tahu caranya, ambil setengah dari 10 jadi 5, kuadratin jadi 25, tambah kedua sisi bentuknya jadi kuadrat sempurna, selesai gitu. Itu completing the square. Nah, konsep yang kelihatan teknis banget ini sebenarnya datang dari mindset masalah itu bisa direstrukturisasi supaya lebih gampang untuk diselesaikan. Dan inilah yang dibuat oleh Al-Khwarizmi ini tadi. Ini bukan cuma soal matematika, tapi juga soal berpikir teman-teman. Nah, karyanya yang lain, dia nulis buku juga tentang cara berhitung pakai angka Hindu dan Arab, 0 sampai 9. Jadi sistem nilainya tempat gitu loh. Dan bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin, nama dia pun dilatinkan jadi algoritmi. Al-Khwarizmi jadi algoritmi. Salahuddin jadi Saladin, ya kan. Dari situlah kata algoritma lahir. Nah, sebenarnya algoritma itu apa? Algoritma itu prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. That's it. Kalau lu masak mie instan dan lu ngikutin instruksi bungkusnya, itu algoritma. Kalau komputer lagi ngolah data berdasarkan urutan perintah, itu algoritma. Dan orang yang pertama kali ngebuat hal-hal seperti ini ya Al-Khwarizmi tadi. Jadi dia ngajarin kayak gimana proses sesuatu itu diolah dan diciptakan gitu. Dan di dunia modern sekarang ya, proses itu dampaknya kan bisa gede banget karena hasil bisa kebetulan, proses bisa direplikasi teman-teman. Nah, bayangin dampaknya. Begitu algebra ini diterjemahkan ke Latin abad ke-12 kalau nggak salah ya, Eropa barulah mulai belajar sistem persamaan. Ya, setelah abad ke-9 Al-Khwarizmi menciptakan gitu ya, membuat panduannya, membuat blueprintnya, barulah berapa ratus kemudian Eropa menerapkan. Begitu konsep algoritmik ini menyebar, cara berhitung seluruh umat manusia waktu itu jadi jauh lebih efisien. Tanpa itu, sains itu nggak akan pernah berubah.
Dan tanpa perubahan tersebut nggak ada yang namanya industri. Dan cara berhitung jadi lebih efisien. Dan karena manusia menemukan cara berhitung yang jauh lebih efisien dari sebelumnya, adalah yang namanya revolusi sains. Tanpa revolusi sains nggak ada yang namanya revolusi industri. Tanpa revolusi industri nggak ada yang namanya ekonomi modern. Jadi kalau lu coba untuk recap ya, semua fintech, semua AI model, semua sistem keuangan modern itu berdiri di atas konsep matematika yang distandarisasi sejak abad ke-9. Bukan muncul dari ruang hampa, bukan muncul dari peradaban barat. Itu lahir dari peradaban yang berinvestasi pada ilmu pengetahuan yang di Baghdad tadi, melalui Al-Khawarizmi tadi. Dan Al-Khawarizmi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu nggak tumbuh sendirian. Al-Khawarizmi bisa menulis karena ada patronase negara, ada pemerintah yang biayain penerjemahan buku, ada stabilitas ekonomi yang bikin orang bisa mikir jangka panjang. Dan itu yang membuat knowledge-nya itu berkembang, karena dalam proses menuju ke situ lu kan harus melewati proses R&D, percobaan, try error dan lain sebagainya gitu. Dan ini harusnya jadi kapital. Kalau lu invest terus ya dia compounding. Kalau lu berhenti dia stagnan. Itulah yang terjadi di Baghdad di abad ke-9, di mana dunia Islam lagi di puncak surplus ekonomi dan stabilitas politik mereka. Dan ketika kita ada di puncak, diinvestlah itu dalam bentuk astronomi, geografi sampai matematika. Hasilnya beberapa abad kemudian Eropa warisi manuskrip itu dan lanjutkan estafet. Dan ilmu itu muncul dari estafet tadi, bukan milik satu bangsa. Dan yang buat gue kagum dari Al-Khawarizmi ini bukan cuma kecerdasannya teman-teman, tapi kesederhanaan ide yang dia bawa. Dia berpikir ya setiap masalah bisa dipecah, setiap persoalan bisa diatur, setiap kekacauan bisa diseimbangkan. Itulah algebra. Dan setiap sistem bisa dibuat secara prosedural. Setiap proses bisa ditulis langkah demi langkah. Setiap solusi bisalah diaudit. Itulah algoritma. Nah, coba lu pikir, dalam hidup lu sekarang berapa banyak masalah yang lu hadapi tanpa lu rapiin dulu bentuknya. Lu panik, lu reaktif, lu emosional, padahal mungkin yang perlu lakukan ya kayak aljabar dan algoritma tadi. Dan itu yang diajarkan Al-Khawarizmi dan bertahan sampai sekarang dan menjadi peradaban modern saat ini. Tanpa Al-Khawarizmi, peradaban umat manusia mungkin gak bergerak ke arah seperti ini gitu. Dan dia hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu teman-teman. Begitu luar biasa sekali. Nanti kita ceritalah soal Baghdad di tahun itu, House of Wisdom tahun itu, betapa luar biasanya cendekiawan muslim saat itu ya. Dan bagaimana peran mereka dan bagaimana luar biasanya dampak mereka kepada masyarakat dunia saat ini. Dan yang paling ironis sekarang, ya banyak orang yang kenal algoritma, banyak orang yang menyebut algoritma, banyak orang yang membahas algoritma. Tapi nggak ada yang kenal Al-Khawarizmi. Tapi ya nama Al-Khawarizmi pun mulai dilupakan gitu. Padahal dialah bapak yang ngajarin bagaimana kita berpikir secara disiplin. Dan mungkin kalau ada satu pelajaran paling penting yang kita bisa ambil dari beliau adalah peradaban maju bukan karena orang-orang pintarnya aja, tapi karena mereka bikin sistem supaya kecerdasan itu, ilmu pengetahuan itu, kemampuan itu bisa diwariskan. Algebra itu bahasa, algoritma itu prosedur, dan dua hal itu adalah fondasi dunia modern sekarang. Jadi setiap lu buka HP atau lu scroll feed lu terasa mereka terlalu ngerti sama lu, selalu nge-supply apa yang lu butuhkan, selalu menciptakan bubble dan cluster di hidup lu, ya lu ingat aja satu nama. Mereka ngerti apa yang lu maksud, mereka sangat canggih, mereka ngerti isi kepala lu dan kemauan lu, ya lu cuma perlu ingat satu nama, yaitu Al-Khawarizmi, arsitek cara berpikir manusia modern. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.